Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya. Ya, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai menu membership atau keanggotaan pada web SLIM, Senayan Library Management System. Pertama-tama saya ingatkan kembali, nyalakan terlebih dahulu SAM-nya, lalu kita bisa login ke web SLIMS-nya. Kemudian jika sudah login akan tampil menu seperti ini. Lalu kita buka membership atau keanggotaan. Bagi kalian yang tidak ingin memakai bahasa Inggris, kalian bisa ke menu sistem. Lalu kita ganti bahasanya. Di default app language English kita ganti menjadi Indonesian. Save settings. Lalu oke. Nah, maka secara otomatis bahasanya telah tergantikan menjadi bahasa Indonesia. Ini akan memudahkan kalian lebih ke depannya. Kemudian kita sudah masuk nih di menu keanggotaan. Di sini ada 3 menu utama di menu keanggotaan, yaitu ada daftar anggota berisi daftar-daftar anggota yang kita miliki. Kemudian ada lihat anggota yang kadaluarsa, ya ini adalah anggota-anggota yang masa aktifnya sudah kadaluarsa. Kemudian ada menu tambah anggota. Di pojok kiri atas, yaitu di tombol yang berwarna biru garis putih ini, jika kita klik akan keluar menu-menu tambahan lainnya. Ada lihat daftar anggota, tambah anggota, tipe keanggotaan, kartu anggota, ekspor data, impor data, dan lain sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan ini di akhir. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah anggota baru. Tapi sebelum kita menambah anggota baru, kita harus tentukan dulu jenis anggota atau tipe anggota yang akan kita kelola nantinya. Nah, di sini sudah tersedia, biasanya itu sudah tersedia standar, anggota standar. Nah, ini kita bisa sunting atau edit. Nah, kita edit. Nah, standar ini kita bisa ganti dengan tipe anggota yang kamu mau, bisa karyawan, atau dosen, atau mahasiswa. Misalkan mahasiswa. Jumlah pinjaman, ini adalah jumlah batas pinjaman buku atau bahan pustaka yang nanti bisa dipinjam oleh si anggota ini. Misalkan 3 untuk mahasiswa ya. Kemudian lama peminjaman. Lama peminjaman itu biasa kita bisa hitung harinya 7-10 hari atau juga bisa lama atau bisa tahunan, tapi semuanya harus dihitung dalam hari. Misalkan 10 hari. Reservasi ini adalah pemesanan buku yang sedang dipinjam oleh orang lain. Nah, kita tinggal pilih itu memungkinkan atau tidak memungkinkan. Nah, biasanya kalau bukunya laris nih banyak yang mau, jadi lebih baik dimungkinkan saja. Nah, jumlah reservasi, jumlah pemesanan buku yang kita inginkan, yang anggota inginkan itu kita berikan batasannya, misalkan 2. Kemudian masa keanggotaan. Nah, si anggota ini masanya itu bisa aktif berapa hari dalam jumlah hari ya. Misalkan 1 tahun 365 hari. Nah, kali perpanjangan. Nah, si anggota ini bisa berapa kali memperpanjang peminjaman buku tersebut, misalkan 2 kali. Nah, kalau sudah lewat dari 2 kali, maka buku harus dikembalikan, atau jika si anggotanya ini masih ingin meminjam buku, maka diproses dari ulang. Denda per hari misalkan Rp500. Toleransi keterlambatan kita lewatkan saja. Lalu kita klik perbaharui. Nah, sudah ada mahasiswa, kita buat 1 tipe anggota lagi. Tidak lengkap dong kalau ada mahasiswa tidak ada dosen, maka kita bikin tipe keanggotaan untuk dosen. Jumlah peminjaman, jika mahasiswa 3 buku, maka misalkan dosen 6 buku. Lama peminjaman jika mahasiswa 10 hari, maka misalkan dosen 20 hari. Nah, reservasi sama, jumlah reservasi juga sama, kita isi 2. Masa keanggotaan sama, 365 hari. Kali perpanjangan juga sama, 2. Denda per hari juga sama, 500. Hanya bedanya di jumlah lama peminjaman sama jumlah peminjaman. Kita simpan, oke. Nah, sudah selesai. Sekarang keanggotaan atau tipe keanggotaan telah kita buat. Kemudian kita lihat daftar anggota. Tidak ada karena belum ada anggotanya sama sekali. Maka dari itu kita sekarang lanjut ke menu tambah anggota. Ada ID anggota. ID anggota ini bisa diisi dengan nomor KTP, nomor pegawai, nomor karyawan, nomor induk siswa, nomor induk
dosen, dan lain sebagainya. Misalkan saya memakai nomor induk mahasiswa. Kemudian nama anggota, misalkan namanya Bulan. Tanggal lahir, kalian bisa langsung isi tanggal lahir dengan format tahun, bulan, serta tanggal. Atau jika ingin lebih fleksibel, kalian bisa klik di menu sebelahnya, yaitu yang bertanda kalender, dan kalian bisa pilih misalkan Mei tahun segini dan tanggal segini, maka otomatis dia akan terisi. Kemudian anggota sejak akan terisi secara otomatis, tanggal registrasi juga sama, akan terisi secara otomatis, berlaku hingga, lebih baik juga terset secara otomatis. Institusi coba kita isi dengan nama, misalkan salah satu kampus Islam Negeri di Jakarta. Kemudian tipe keanggotaan mahasiswa, jenis kelamin misalkan perempuan, alamat kalian bisa tulis sesuai dengan KTP atau kartu pengenal. Misalkan kode pos, kalian bisa isi kode pos, alamat surat juga kalian bisa isi, nomor telepon, nomor fax, nomor identitas, nomor KTP, catatan. Nah, di catatan ini kita bisa memberikan catatan kepada si anggota ini. Nah, ini bermanfaat untuk pustakawan yang nanti menjaga sirkulasi. Misalkan anggota ini adalah orang yang kalau bayar itu, kalau denda itu dia nggak mau bayar, kita bisa kasih catatan. Misalkan, nah, misalkan seperti itu. Tunda keanggotaan kita lewatkan. Foto, kita bisa masukkan fotonya, tapi tentu saja terlebih dahulu si anggota ini harus foto, atau kita bisa langsung foto di webcam atau kamera. Surel adalah adminnya, kata sandi baru, admin juga, lalu kita simpan. Oke, data keanggotaan sudah jadi dan sudah bisa digunakan. Kemudian ada lagi menu lainnya, yaitu kartu anggota. Nah, di kartu anggota ini kita bisa mencetaknya. Caranya diklik pada menu tambah, lalu kita tambahkan dalam antrian. Oke lagi, dan kita klik cetak kartu anggota. Seperti ini pemirsa kartunya. Cantik ya? Oke. Kemudian kita juga bisa ekspor data atau impor data. Ekspor itu kita misalkan semua nama-nama anggota yang ada di web Senen kita bisa kita ekspor di komputer kita, atau juga bisa kita impor. Nah, itu saja tutorial saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.